Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak sekalian, sehat? Pagi hari ini kita ketemu sesuai dengan rencana kemarin yang sudah kita siapkan. Semoga hari ini tercapai dengan baik dan maksimal. Amin. Sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya atau Anggi apa Kiki wes Kiki ayo Kiki. Kiki sudah, ayo Kiki ayo Kiki. Baik, anak sekalian, di situ saya berusaha dengan baik mengajak kalian untuk belajar tentang teknik sepeda motor. Tapi sebelum sampai ke sana, supaya kita betul-betul maksimal, kamu lihat bawah dulu, ada kotoran sampah kertas enggak? Lihat dulu. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada berarti nanti selesai pembelajaran juga harus bersih. Itu ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi, berdiri dulu, kita yel-yel. Kalau saya bilang SMK, jawabnya bisa. Kalau saya bilang SMK yang kedua kali, jawabnya hebat. Saya bilang Skanero, luar biasa. Bisa hebat, luar biasa, gitu ya. Bisa hebat, luar biasa. Tes dulu, berdiri. Ayo, berdiri. Yang keras ya, tangannya mengepal. Semangat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Skanero. Luar biasa. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Bisa hebat, luar biasa. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Skanero. Bisa. Tepuk tangan kita semuanya. Silakan duduk. Anak sekalian, pagi hari ini saya akan mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar tentang sistem kerja sepeda motor. Namun sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu di sini. Kita ada sepakatan belajar. Sudah muncul belum itu? Ya. Ada kesepakatan belajar. Oh, belum, Rek. Dek, sabar. Nah, itu ya. Ada kesepakatan belajar tidak diizinkan keluar saat penyampaian materi. Nanti kalau ada kegiatan materi, jangan keluar terlebih dahulu ya. Terus berikutnya, tidak main HP kecuali Pak San memberikan kesempatan untuk kalian buka internet dan lain sebagainya. Paham? Yang terakhir, dilarang cemberut. Mau ditambahkan lagi? Cukup? Oke, sepakat ya? Oke, baik. Kalau sudah sepakat, berikutnya di situ ada link daftar hadir di WA. Silakan dibuka WA-nya, grup WA-nya. Silakan diisi sesuai dengan HP kalian masing-masing. Dikirim ya. Oke, kalau sudah ngisi enggak apa-apa, bagus. Yang enggak masuk biarkan sudah. Nanti ada catatannya. Diisi ya. Itu ada tetheringan dari HP-nya Pak San. Oke, baik. Anak-anak sekalian, fokus. Sebelum saya jelaskan di sini tujuannya, karena ini terkait dengan target kita, coba lepaskan semua HP-nya, ditaruh di depan. HP-nya taruh di depan semuanya. Tangannya di meja, ditelapakkan, bukan begini, bukan dilipatkan, begini aja. Relax. Hadap sesuai dengan mejanya. Nah, sip. Relax. Nah, coba tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Oke, keluarkan. Sudah? Nah, sekarang sebelum saya masuk ke tujuan pembelajaran, kalian kan sudah masuk grup WA. Silakan coba kalian wakilkan terlebih dahulu emoticon dengan emoticon ya. Kalau misalkan kamu saat ini lapar, yuk tulis golekno emoticon lapar kayak apa niku. Kalau kamu sedang bahagia, kamu tulis di situ kirim emotion bahagia. Kalau kamu sedang sedih, kirim emotion sedih. Tahu stiker toh? Emotion yang gambar wajah. Nah, bener. Silakan tak tampilkan di sini. Ayo dikirim emoticonnya. Kirim di grup.
Kirim di grup nak. Coba siapa yang ngirim dulu ini? Saya pengen tahu. Kirim di grup. Nah itu. Kirim di grup. Muncul ya di layar. Ayo dikirim. Nah itu siapa itu? Kacong Ris, siapa Kacong Ris? Oh pusing, oke. Jangan SV ini siapa? Apa oleh? Boleh. Oh senang. Senang Mito. Ada lagi, ayo cepetan. Hah? Lu terus nyambung. Oh perwakilan ya, tidak apa-apa perwakilan. Ah iki. Loh K itu siapa? Kedinginan. Oh kedinginan Ki. Oke. 6, mana 6? Wah ini 6 yang ngantuk, ini 6 nih. Ngantuk 6. Oh 6 ngantuk. Oke. Wah itu. Terus dikirim. Yang belum ngirim, nanti yang nggak bisa ngirim, nggak apa-apa. Oh ada yang jempol ini, iya ini jempol. Iki apa iki le? Oh patah hati, ya, oke patah hati. Ya bagus. Boleh. Kapan gue nembak iso patah hati loh? Oke baik. Sabar saya, tenang sebentar. Baik anak-anak sekalian, percayalah ya, bahwasanya kalian hari ini duduk di sini, fokus sama Pak San dulu, taruh dulu HP-nya nak. Taruh dulu. Ganggu ya pintu ini ya, tak tutup aja ya. Pak San lihat tadi ada yang seneng, ada yang susah, ada yang sakit kepala atau pelengen tadi, ada yang patah hati, ada yang ngantuk. Oke, baik. Itu semuanya isi kepala kalian saat ini ya. Baik, tapi sadar bahwa kita itu di sini diberi kesempatan, diberi nikmat berupa kesempatan datang ke sini duduk bersama Pak San, belajar bagaimana tentang karburator. Itu sebetulnya sudah nikmat. Ya, itu sudah nikmat. Kalau kita kembali lagi ke fitrahnya, kita manusia, yang memiliki kita itu siapa? Tuhan toh. Kalau kita diberi kesempatan saja, belum kesehatannya, kesempatan saja, itu sudah berharga leh. Apalagi kamu diberi kesehatan. Coba matamu berkedip itu siapa yang merintah? Enggak ada kan? Enggak, kamu sendiri merintah, ayo kedap ya. Merintah enggak? Otomatis kan? Nah, itu sebuah nikmat. Artinya apa? Saya minta tolong kalian hadir di sini, duduk bersama-sama. Mari kita fokus, kita belajar mencari ilmu supaya kamu bisa bermanfaat. Setidaknya ilmu yang kamu dapat dari Pak San bisa dimanfaatkan nanti, entah itu buat pekerjaan, entah itu buat keluarga. Bisa? Nah, saya minta tolong hadirkan suasana yang semangat di hati kalian terlebih dahulu. Bisa? Nah, hadirkan. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, Pak San akan memulainya. Baik, ada beberapa hal yang akan kita kerjakan nanti progresnya akan kita kerjakan mulai dari sistem bahan bakar bensin karburator, kita bedah. Fungsi karburator kita bedah. Komponen karburator kita bedah, kita jelaskan, kita urai satu persatu, berikut juga fungsinya. Yang terakhir adalah K3LH. Apa K3LH? Apa? Ada yang tahu K3LH? Itu tak kasih warna hijau, berarti tentang apa? K3LH itu adalah tentang kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Kamu membuat kegiatan di bengkel itu juga harus paham. Kamu mencemari lingkungan enggak? Lek mencemari lingkungan bagaimana caranya? Ilmunya di K3LH. Buang sampah pada tempatnya. Oli itu dikumpulkan pada sampah yang sesuai dengan oli, namanya B3. Gitu ya. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan hari ini, Pak San, ini kan kalian sudah per kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti akan saya beri job, saya beri ilustrasi permasalahan nanti yang akan kalian kerjakan. Gitu ya. Nanti di situ ada alat-alat, ada bahan yang bisa kamu kerjakan. Coba, ada yang punya sepeda motor yang hari ini kamu naik sepeda motor pakai karburator, mesin karburator ada? Oh banyak, ada. Oh saya Yunus, Mito.
Oke. Karburator setiap pagi kamu panasi enggak sepeda motornya? Enggak. Langsung berangkat. Oh, panasi. Oke. Perbedaannya antara sebelum panas dengan ketika sudah panas apa? Berebet. Kalau sudah panas aman, nyaman ya, enak. Nah, yang kedua, ada enggak perbedaan antara karburator satu dengan karburator yang lain? Sama. Ada yang beda. Boros sama iritnya ada perbedaan enggak? Nah, kira-kira singgarai boros itu apa sih menurut kalian? Apa? Kenapa, Rip? Gimana? Melakuto. Oke, oh maksudnya dipakai terus. Ya. Digeber-geber itu kan juga termasuk boros kan? Supaya tidak boros, terus performer mesin itu tetap baik, karburatornya berfungsi dengan baik, kita harus bisa merawat. Gitu ya? Oke. Anak-anak sekalian, di sini ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Tetapi ini harus dikerjakan bersama-sama, dibagi nanti kelompoknya. Apa namanya, tugasnya per kelompok dibagi ya. Saya kasih per kelompok itu 2 paket, satunya LKPD, satunya adalah materi yang kita pelajari hari ini. Jangan dibuka terlebih dahulu biar tidak bingung. Saya pinjam satu. Baik, sekarang silakan dibuka halaman pertama. Nah, ini halaman pertama. Ya, halaman pertama itu ketemu lembar kerja ya toh? Ada nama kelompok. Nama kelompoknya apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berikutnya di bawahnya anggota kelompoknya. Karena cuma 5 ya diisi sampai nomor 5. Paham? Oke. Berikutnya di situ ada tujuan pembelajaran, ada alat-alatnya. Di situ sudah jelas. Masuk lembar kedua. Balik lembar kedua. Lembar kedua dibalik. Mana modul? Oh, sorry. Ini kan tak pegang dulu ya. Lembar kedua sudah. Di situ ada keselamatan kerja. Nanti dibaca itu nak, dibaca bareng-bareng. Setelah itu prosedur kerjanya kamu baca. Itu di bawah ada soal diskusi 1. Itu ada gambar karburator. Kamu diminta untuk cari jenisnya jenis apa, cara kerjanya bagaimana. Kalau kamu sudah menjawab dan benar, maka nanti Pasan otomatis ngasih poin 50 di kelompoknya. Paham? Oke, lembar berikutnya kamu buka. Lembar berikutnya. Di situ juga ada jenis lanjutan dari diskusi 1 ya. Berikutnya di diskusi 2. Di situ petunjuknya silakan isi fungsi dan lain sebagainya. Centang, kasih centang yang diperlukan, kondisinya aus atau sedang baik-baik saja. Mulai dari nomor 1 itu sampai nomor 10 dibaliknya itu nanti dikerjakan. Cari fungsinya dari komponen tersebut ya. Misalkan yang nomor 1 saya kasih bocoran nih, saya kasih bonus 1. Itu namanya skep, ya enggak? Nah, nomor 1 namanya skep. Fungsinya apa? Fungsinya skep. Setelah itu kondisinya bagaimana? Baik apa enggak? Nanti kamu kelompoknya masing-masing, Pak San kasih karburator satu-satu. Nanti ini dibongkar, dicek di sini. Ya, disesuaikan. Kalau misalkan kamu lihat skepnya baik enggak? Kalau baik berarti centang baik. Kalau baret-baret berarti centang aus. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Kalau baik berarti masih berfungsi. Kalau tidak baik atau aus bisa diganti atau diperbaiki. Paham? Oke. Lembaran berikutnya masuk langsung ke diskusi 3. Di situ tentang soal penyelesaian masalah. Nah, ini yang agak berpikir. Di situ ada 4 kondisi sepeda motor yang harus kalian baca. Setelah itu kalian cari penyebabnya apa nak? Ya, setelah penyebabnya ketemu, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi antara penyebabnya apa dengan cara memperbaikinya harus nyambung. Supaya apa? Nanti kamu dapat poin. Per soalnya itu 20. Yang bawah sendiri itu yang nomor 4 itu 40. Nah, silakan dikerjakan dengan baik nanti. Ingat, dibagi kelompoknya. Yang suka nulis berarti kamu bagian nulis.
Yang suka bongkar-bongkar berarti yang bagian bongkar-bongkar. Nanti yang suka presentasi, nah silakan perwakilan satu persatu nanti presentasi. Sampai di sini paham? Karena waktunya mepet, untuk hari ini yang presentasi satu kelompok saja. Pertemuan berikutnya kelompok berikutnya, gitu ya. Dari sini paham? Perwakilan kelompok ngambil alat, silakan ke sini. Perwakilan kelompok satu-satu. Nih, bongkarnya harus hati-hati, banyak bautnya. Ingat, biasakan diskusi sebelum kerja. Tunggu instruksi dulu, nak. Tunggu instruksi dulu. Perhatikan, perhatikan, fokus, fokus, fokus. SMK, SMK, Skanero, bisa hebat, luar biasa. Baik, anak sekalian, sekarang silakan dikerjakan, waktunya hanya 30 menit. Silakan didiskusikan bareng-bareng. Oh, pennya nggak ada, ini. Apa-apa ini? Berapa yang nggak bawa pen? Ini nggak bawa juga. Ini nggak bawa juga. Waktunya hanya 30 menit loh ya. Diisi di situ wes. Nah, kalau ada yang belum paham bisa langsung mengacungkan tangan. Pak San siap hadir di situ. Dibuka aja karburatornya, pakai obengnya. Gimana? 6 dibuka 6. Ini sini dibuka enggak apa-apa. Oh, skepnya juga dibuka. Iya, bener wes, buka wes. Hati-hati pegasnya ya, Rek ya. Nama kelompoknya jangan lupa sama anggota kelompoknya. Kalau misalkan ada yang masih kesulitan, kamu bisa lihat di YouTube atau di Google. Di sini juga ada video nanti Pasan ambilkan. Kalau komponennya nggak paham di sini ada ya, ini. Nah, itu skepnya juga dilihat, skepnya di sini. Ada enggak skepnya? Nah, dikecil jebrek-jebrek gitu kalau nggak bisa dibuka. Bisa. Nah, cek. Sudah tahu kondisi sepeda motor skep kalau rusak seperti apa ya? Oke, disimpulkan sendiri nanti berkelompok. Ojo dilemek iki nah. Nah, gitu. Hati-hati. Skepnya sudah diambil. Oke. Mana skepnya kondisinya? Ada skepnya ini. Oh ya, berarti di situ ditulis nggak ada skep gitu ya. Kalau butuh tang di sini ada. Kalau butuh tang. Gimana? Pak ada anu nih, Pak. Ditulis kalau ndak ada pelampungnya, jarum pelampung tulis aja. Jarum pelampung nggak ada. Apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya harus dibelikan, gitu ya. Harus diganti atau begitu. Ah, ini jenis apa? Nah, dicari di internet, nggak apa-apa, boleh. Ini sudah tinggi, dan tinggi kan? Gimana? Nggak apa-apa, dibuka aja, itu lem-leman ini, nggak apa-apa, dibuka gini caranya. Oke. Nah, itu dibuka. Dicek semuanya ya, komponen-komponennya. Kalau kepengen buka ini pakai tang, itu ada tang. Saya nggak nyediain obeng min soalnya. Itu tang, ini ada tang ini. Ini ada tang. Ini ada tang. Nah, kalau aus, tulis aus. Apa perlu diperbaiki, apa perlu diganti kesimpulannya silakan ditulis sendiri ya. Kenapa? Pakai tang aja, kalau mau buka pakai tang aja. Memang agak sulit ganti itu. Pakai tang. Ini. Gantian sama ini, gantian sama kelompok sini. Berputar sih. Gak apa pakai tang, ntar lagi pakai tang. Bisa. Bukan pakai tang. Dicek semuanya ya. Gimana? Boleh silakan dipakai HP-nya buat searching. Kenapa Le? Ini dibuka, sudah dibuka ini. Oh ya wes. Kondisinya gimana? Buka aja, jangan takut. Engkau kan dirantep mana Le? Nah ini lihat ini jarumnya. Terus ini skepnya juga dilihat. Ini pakai tang nggak apa-apa nanti.
Nggak bisa itu main. Ini bisa nggak diganti? Oh, diganti aja. Langsung di. Siapa nanti yang presentasi? Saya, Pak. Oke, sip. Berdua sama Kiki ya? Sama Wafi apa Kiki? Wafi. Oke, sip. Nah, sip. Hilang, harus beli yang baru. Oke, sip, mantap. Bagus. Nah, itu Venturi tetap sama Venturi berubah. Ini kan jenisnya sudah kelihatan. Venturi tetap dan Venturi berubah. Baik. Nah, itu sudah jenisnya. Venturi tetap. Venturinya itu tetap kalau yang vakum. Venturi tetap sama Venturi berubah-ubah. Variabel Venturi sama statis Venturi. Itu lihat ada openg main lek di sini lek. Nih, ada ini openg main. Ini bisa dibuka ini, coba buka. Ya itu. Masuk enggak itu? Salah. Yang kecil dulu coba buka, yang kecil dulu. Betul. Inilah cara Nah, baru ini pakai tang kalau enggak bisa. Baik. Nah, sambil diisi, sambil cari yang diskusi 1. Bertahap ya mengerjakannya ya. Kalau diskusi 1 sudah ketemu jawabannya, langsung cari diskusi 2. Bertahap. Ketemu? cara kerja. Oh, cara kerjanya. Oke, cari wes. Coba cari Venturi tetap sama Venturi berubah. Ada kesulitan? akan melakukan tensi ke aliran udara yang masuk ke mesin pada tingkat manifold. Nah, ini adalah imas yang untuk ke idle ya, yang barusan mengacu pada hukum Bernoulli. Semakin cepat udara, semakin rendah tekanan, maka bensinnya semakin keluar. Nah ini ya, semakin cepat bensinnya akan semakin naik. Kenapa? Tekanan udaranya semakin rendah. Nah ini dia. Jadi udara yang mengalir itu di Venturi itu dia akan membawa bensin. Akhirnya ngabut. Nah coba kita lihat. Ini. Ada 3 komponen utama, yakni aeroscope sebagai senang udara, fan milik. Nah ini Venturinya yang diubah-ubah. Kalau yang sepeda motor namanya Venturi berubah-ubah. Kalau pelampungnya itu semakin tinggi, dia akan berhubungan dengan jarum pelampung yang masuk ke dalam ini, yang berhubungan dengan selang tangki, ya toh? Yang kecil itu loh. Nah kalau pelampungnya dia semakin tinggi, maka dia akan mendorong jarum pelampung untuk apa? Untuk menutup saluran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang pelampung. Artinya apa? Kalau ruang pelampungnya itu sudah penuh dengan bahan bakar, maka pelampungnya dia akan naik ke atas. Naik ke atas, maka jarum pelampungnya tertutup, menutup saluran masuknya bahan bakar. Sekarang pertanyaannya, lek ngepres, berarti kan terus ngalir. Berarti mana yang salah? Sistem pelampung kan? Nah itu loh maksudnya. Kamu bisa cek pelampungnya pecah apa enggak. Kamu juga bisa cek jarumnya. Ujungnya jarum pelampung itu karet loh ya, bukan logam. Kalau karet itu semakin dibuat masuk keluar, dia akan ada garis. Nah kalau itu tidak tertutup rapat, maka ada istilahnya sepeda motor ngepres kalau dari pakai, ya enggak? Nah itu langsung enggak usah bongkar yang lainnya, lihat jarum pelampung sama lihat pelampungnya, paham? Oke bagus. Jadi ketika bensin di dalam pelampungnya kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum. Nah dia turun kalau pelampungnya airnya minyaknya hampir habis, dia turun.
berarti terbuka ya toh? Salurannya terbuka. pelampung juga semakin mendekati Nih biru, ini dia biru. hingga pada Ketika naik nutup, birunya habis ya kan? Alvina yang memimpin sambutan dunia. Ketika memakai kemudian turun dari pelampung terbuka dan bensin mulai terisi dan tertutup lagi berulang lagi. Terakhir, ada dua skrup yang gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skrup untuk udara hidden. Oke. Skrup ini dipakai buat mengatur. Jelaskan lagi sedikit. Ada dua skrup tadi kamu buka, ya toh? Satunya ada pernya, satunya tidak ada pernya. Yang satunya itu panjang, yang satunya pendek. Apa fungsinya itu? Yang pertama, yang tidak berhubungan dengan skep, yang tidak berbaris sebaris dengan skep. Ini namanya IMAS, idle speed mixture. Jadi dia dipakai untuk mengatur idle. Jadi like sepeda motormu mbok tutup gasnya, dia kan tetap hidup toh. Nah, kalau ini kamu putar searah jarum jam artinya masuk, maka putaran idle-nya itu semakin pelan, bisa-bisa cenderung mati. Jadi putaran idle itu kalau kamu putar sampai masuk ini skepnya, dia akan semakin pelan. Kalau kamu putar kembali berlawanan arah jarum jam, maka putaran mesinnya akan semakin tinggi meskipun kamu tidak buka gas. Paham? Oke. Kalau yang satunya untuk apa, Pak? Yang satunya untuk menstabilkan gas. Jadi mau sampai di mana RPM-nya? Karena ini terbatas, tidak bisa sampai gereng nemen, tidak iso. Jadi gasnya itu yang diatur adalah yang ini, idle speed ISAS namanya. Yang satunya IMAS, idle mixture. Yang satunya idle speed. Jadi yang idle speed itu dipakai untuk ngukur RPM gas. 10 menit lebih sampai 15.30 lah ya. Piro ongkosnya ndak ro? Iya. Gimana Ki Rizky? Kok ditompo cangkem merek? Ada yang pernah ikut bengkel kalau pulang sekolah? Kamu Nus? Hah? Enggak. Kamu 6? Enggak. Sering-sering main ke bengkel. Kalau misalkan gini kan pulangnya jam 1, jam 2. Nanti main ke bengkel sampai sore. Hah? Main ke bengkel, belajar bongkar. Kalau ada yang diperbaiki bantu. Ayo dikerjakan. Yunus masa di kali dek Rojopolo ndak ada Nus? Yo ikut jalan. Jarang. Yo ono. Terus jarang buka. Yo oleh sing buka rame le. Hah? Ya enggak apa-apa. Kalau malam itu loh, kalau buka malam itu ikut bongkar-bongkar. Kan biasanya ada anak muda-muda itu bongkar malam. Daripada kamu pulang sekolah ngapain? Oh, iya. Ngingo apa sapi? Venturi variabel disuruh siapa Nus? Mbak. Loh kamu tinggalnya sama Mbak? Sama Bapak? Sama Mbak? Loh sama Pak Didit tak tinggalnya? Enggak. Apa? Ngopeni sapi apa wedhus? Sapi. Berapa? 4. Kok kamane? Cilik Pak sana po. Oh iya bener iki ngapal iki. Bener ya, kamu musir tadi. Lek ngarit ngapal ini. Bagus. Kalau kamu pulang sekolah ngarit berarti habis maghrib cari bengkel yang buka malam. Melu ngobrol ya. Kuanam barang itu. Itu lah mungkin Tapi jarang runtuh sampean. Oh ya enggak apa-apa belajar. Lah pertama ngawiti isin le. Tapi nanti kalau sudah kenal enggak. Ya dilanjutkan wis pekerjaannya. Kenalkan dulu Babi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari TSM 1. Fungsi komponen jarum mengatur besarnya semprotan bahan bakar dari main Nozzle. kondisi aus. Oh tadi yang kamu bongkar kondisinya aus. Oke, terus kesimpulannya gimana?
Kalau aus itu diperbaiki apa ganti? Oh, diganti. Ya, lanjut. Berbentuk koin seperti bentuk kondisi Diganti apa diperbaiki? Ganti, lanjut. Aus. Terus berarti kesimpulannya diganti, tidak ada yang diperbaiki. Oh ya wes. Terakhir, tidak ada. Ya wes, tepuk tangan untuk Wafi. Stop, belum. Ada pertanyaan enggak dari teman-temannya yang lain? Takono sing angel-angel. Enggak ada yang tanya? Oke, silakan duduk. Bagus. Baik, terima kasih. Perhatikan anak-anak sekalian, kalian berarti harus lebih familiar. Dengarkan dulu. Berarti kalian harus lebih familiar dengan apa ya? Dengan nama tekniknya, bahasa Inggrisnya. Misalkan seperti tadi, ISAS atau IMAS. Nah, itu apa? Kalian harus apa ya? Harus familiar gitu loh. ISAS itu apa? IMAS itu apa? Needle jet, slow jet. Ya enggak? Harus belajar. Kalau kamu bahasa bengkel pasti paham. Ya, tetapi secara teknik kalian juga harus belajar ini bahasa-bahasa tekniknya. Supaya apa? Biar gaduh sama buku manualnya. Gitu ya? Harus belajar. Kalau enggak belajar nggak bisa. Dari sini paham? Normal. Nah, optimal. Sekarang ada enggak yang bisa jawab? Kalau pencampuran bahan bakar di karburator tidak optimal, efeknya ke sepeda motor apa? Nggak enak. Apa meneh? Mesinnya ruwet, berbet. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tumpahannya nggak enak kan gitu ya? Nggak halus, mesinnya kasar kan begitu? Nggak banter ya, oke. Tak terima ya. Baik, perhatikan. Perhatikan semuanya. Memang betul yang dikatakan Rizky itu benar. Kenapa kok kita harus belajar bagaimana cara merawat? Karena kita harus menjaga performan mesin, ya enggak? Ya. Kalau performan mesin itu tidak dijaga, maka satu, bisa kecelakaan pada saat naik sepeda motor. Ya, yang kedua, kenyamanan berkendara. Loh, kamu misalkan sepeda motormu api, terus karburatornya rusak di tengah jalan, tuntun nggak? Dituntun. Itu nggak akan nyaman. Nah, yang terakhir, kamu kenapa kok harus bisa merawat itu? Supaya kamu bisa dapat uang. Nah, ya benar ya? Nah, itu yang penting. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan sebentar. Sambil duduk. Perhatikan sebentar ya. Selama kita berkegiatan tadi, diskusinya saya lihat sudah sangat bagus. Cuman ada hal yang perlu kalian lebih pelajari lagi, yaitu kalian harus terbiasa dengan nama-nama yang teknik. Jadi kalau kalian berada di bengkel, jangan membiasakan diri mengucap, misalkan contoh, skep. Kamu bilangnya kan skep, karburator ya karburator. Terus apalagi kalimat-kalimat yang teknis seperti idle. Idle itu apa? Ya idle toh. Needle sama idle itu berbeda. Kalau needle itu jarum. Ya toh? Ada main jet, ada slow jet, ada pilot jet. Nah, ini kamu juga harus paham. Pilot jet itu berarti apa? Jadi dia itu saluran utama yang berhubungan dengan jarum skep, needle skep. Nah, itu kamu juga harus sudah terbiasa. ISAS, IMAS, mixture itu apa? Campur. Berarti kalau ISAS, idle speed, idle mixture. Kalau idle speed berarti dia mengatur kecepatan udaranya. Tapi kalau idle mixture, dia yang mengatur campuran bahan bakarnya. Ini kamu sudah harus terbiasa, familiar ya. Harus familiar. Yang berikutnya, pada intinya tadi yang disimpulkan oleh si Rizky itu sudah benar. Tetapi intinya begini,
Karburator itu adalah sebuah alat ya, di mana dia mempertemukan dua zat yang berbeda sehingga mesin itu mudah membakar campuran. Ada begini ilustrasinya, lihat di papan. Lihat di papan. Ini ada bensin. Ya. Ini ada udara. Dipertemukan oleh alat namanya karburator. Nah, sehingga ke sini masuk ke dalam ruang mesin, akhirnya terjadi pembakaran. Kalau sudah dibakar, maka keluarnya menjadi energi. Paham? Kalau sudah jadi energi, dimanfaatkan untuk perpindahan. Jadi sepeda motor itu kalau sudah terjadi energi, namanya energi kinetik. Ya, ditransformasi ke sepeda motor, disalurkan kepada rantai sampai pada roda. Akhirnya terjadi putaran. Sumbernya dari mana? Ya dari udara sama dari bensin. Terus dibakar. Oleh apa? Oleh busi. Nah begitu. Kalau busi itu kok seperti korek besar, mau campuran besar mau campuran kecil, bensinnya tidak masalah. Tapi karena busi itu hanya menyalakan listrik saja, otomatis campuran bahan bakar sama udara itu harus betul-betul homogen. Nggak boleh besar-besar, harus kecil-kecil. Salah satu contoh, korek api ya, dinyalakan, dicelupkan di dalam minyak secara langsung yang banyak, mati nggak koreknya? Mati. Tapi kalau disemburkan, nyala kan? Artinya apa? Berarti fungsinya karburator itu supaya menyala bangku mesinnya, berarti kalian harus bisa merawat. Ya paham ya? Karburator itu kudu iso dirawat sing apik supaya sepeda motornya menyala. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Paham semuanya? Berarti kalian harus tahu caranya merawat karburator. Fungsinya apa kalian sudah tahu, kenapa harus dirawat kalian sudah paham. Saya rasa cukup itu yang hari ini bisa kita diskusikan. Sebelum saya tutup, nanti akan saya kirim linknya setelah ini selesai. Silakan sambil nyantai-nyantai, sambil makan-makan, diingat-ingat pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak, perlu dikasih masukan apa. Link refleksinya nanti saya kirim. Ada nanti link refleksi menilai kegiatan hari ini. Tapi secara keseluruhan nyaman nggak kegiatan hari ini? Ada yang ngantuk? Ada. Tapi berusaha melek ya. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Coba dicek dulu bawahnya ada sampah nggak? Oke, baik, kalau nggak ada silakan nanti LKPD-nya taruh di depan ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong, kegiatan berikutnya selain kita harus merawat ya, kita juga harus bisa mengganti komponen yang rusak. Kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki harus diganti. Pertemuan berikutnya kita harus belajar bagaimana cara mengganti dan bagaimana cara merawat. Kalau tadi kan kamu hanya mengidentifikasi saja, terus mengira-ngira ini diperbaiki, ini diganti. Pertemuan berikutnya kamu harus bisa mengganti sama harus bisa merawat. Seperti tadi ada yang dikatakan sama siapa? Nah, tadi Pak, kalau di tempat saya karburator ngepres itu saya apa boleh? Disekur, dibersihkan kerai. Itu salah satu proses perbaikan. Nah, nanti kita implementasinya belajar memperbaiki. Paham ya? Silakan dipelajari yang banyak tentang ilmu-ilmu memperbaiki karburator supaya pertemuan berikutnya bisa lebih baik. Anak-anak sekalian, saya rasa cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita yel-yel dulu, terus kita berdoa. Sekarang lek mau kan Pak San sing mimpin ya. Lah saiki Wafi sing mimpin. Ayo Vi. SMK 2 kali terus SK Nero, nanti teman-temannya jawab. Ayo berdiri.
Ayo, sebentar, Wi. Ayo, berdiri. SMK? Bisa. Hebat. Bisa hebat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Duduk. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Yuk, tidak lengkap kiranya kalau kita tidak berdoa, kita mengucap syukur sama Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah, kita bisa berkesempatan belajar bersama di sini mencari ilmu yang baik. Kita bersyukur dengan cara berdoa. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Anak-anak sekalian, Pak San minta maaf jika ada kurangnya. Pertemuan lagi kita harus lebih baik lagi dengan tema yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Silakan belajar, jaga kesehatan karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Makan makanan yang bergizi, ojo sing pedes-pedes tok sing dipangan. Terus jangan lupa kalau membuang bungkus makanan, buang di tempat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majukan pendidikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerak